Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro anna Allah yuzzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Saudara-saudara, anak didik yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiba pada video tentang pesona halo, yaitu nama untuk sebutan awan cirrus stratus, merupakan suatu kabut tipis yang tidak mengaburkan garis bentuk matahari atau bulan. Stratus dapat membuat langit kelihatan seperti susunan berserat-serat. Bila sinar matahari menimpa awan ini, maka akan menimbulkan bayang-bayang di tanah. Sebenarnya awan ini keberadaannya menandakan udara cerah. Awan ini termasuk kelompok awan yang paling tinggi, rata-rata 6-12 km di atas permukaan laut. Salah satu jenis awan yang tergolong berserat, adanya awan cirrus stratus dapat membentuk lingkaran cahaya atau halo bila awan ini melintasi di depan matahari atau bulan. Bentuk lingkaran cahaya atau halo yang tampak berwarna putih yang kadang-kadang tampak mengelilingi matahari atau bulan. Padahal lingkaran cahaya tersebut merupakan suatu gelang besar seperti pelangi yang biru di bagian dalam dan merah di bagian luar. Hal ini merupakan suatu pemandangan yang sangat menakjubkan dari sebuah pesona. Kejadian alam yang terjadi juga secara alamiah. Dengan membaca tanda-tanda ayat Allah subhanahu wa ta'ala di alam, secara logis atau ilmiah kita dapat menguraikan pembentukan halo dengan prinsip-prinsip dasar sains fisika. Karenanya halo terbentuk dengan memanfaatkan prinsip kerja pembiasaan dan pemantulan cahaya serta penguraian warna cahaya. Al-Quran surat An-Nur ayat 43 yang dikutip menyiratkan berbagai pesona kejadian alam, bermula dari rangkaian berturut-turut, yaitu siklus angin, awan, hujan, air, dan hujan salju atau butiran-butiran es. Butiran es yang terkena sinar matahari tampak kelihatan sebuah lingkaran cahaya di sekeliling matahari ataupun bulan. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya halo? Lingkaran cahaya berwarna putih atau seperti pelangi itu mengelilingi matahari atau bulan
pada saat udara cerah di ketinggian angkasa disebut halo. Awalnya butiran-butiran es membentuk gelang cahaya atau halo di sekelilingi matahari ataupun bulan dengan pembiasaan dan pemantulan dari sinar matahari. Butiran es itu sendiri mengalami kondensasi dari suhu udara yang berlapis-lapis berbeda-beda. Awan ini terjadi berulang kembali apabila pada bagian gelang cahaya lebih dingin daripada bagian dalamnya, maka biasanya ditandai dengan terbentuknya awan cirrostratus di lapisan atmosfer, awan tertinggi. Dengan demikian halo pun akan terbentuk kembali. Sangat menakjubkan, bukan? Lalu sebagai seorang muslim, ketika kita menyaksikan ketakjuban akan pemandangan pesona gelang cahaya yang disebut halo itu pada matahari ataupun bulan, kita seringkali lupa mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya halo adalah melalui proses ilmiah, bukan menandakan suatu bencana atau petaka langit, melainkan dari sunatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kaitannya dengan kejadian itu, seorang muslim berzikir kepada Allah seperti halnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat sesuatu yang mempesona, maka ucapkanlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Artinya, Masya Allah, tiada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Niscaya mata tidak terkena bahaya apapun. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Tunggu episode berikutnya tentang dunia ilmu pengetahuan alam sebagai tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.